Ratu, kami dari kelompok 2 akan menanyakan Lutung. Saya sebagai Lutung Kasarung, Adit sebagai Raden Indrajaya. Nama saya Arya, saya sebagai raja. Nama saya Liana sebagai permaisuri dan ratu. Nama saya Stella sebagai Dayang Nisaya. Nama saya Jaka sebagai Purbasari. Nama saya sebagai Kebara. Segitu saja perkenalan dari kami. Selamat menikmati. Alkisah, di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah mulai menua, sang permaisuri pun khawatir dan menyarankan sang raja untuk segera menyerahkan tahtanya pada salah satu dari putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Bunda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda sudah tidak bisa menjalankan tugas Raja Pasir Batang lagi. Kanda berniat untuk turun tahta Dinda. Dinda juga berpikir demikian Kanda. Akan tetapi Dinda masih bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah berpikir tentang pergantian tahta selama beberapa saat, pada akhirnya sang Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaannya pada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Mohon maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya, cepat! Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Oh, baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada diriku untuk menjadi ratu. Padahal sudah jelas aku adalah kakak sulungnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kutuk saja si Purbasari itu? Pada akhirnya Purbararang dan Indrajaya pun pergi menemui seorang dukun sakti bernama Nyi Ronde. Mereka meminta Nyi Ronde untuk membuatkan ramuan jahat yang berbahaya untuk meracuni Purbasari. Aya naon sia Kadario? Sia Purbararang jeung sia Indrajaya. Nyi, aku butuh ramuan yang kuat untuk mengutuk Purbasari. Ramuan terkutuk ya. Baiklah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Waduh, eta penyakit mah beulit pisan euy. Sambil komet kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Campurkan ramuan iya ka inuman si Purbasari, maka si Purbasari engkena benang penyakit aneh. Terima kasih Nyi, terimalah perak ini sebagai tanda terima kasih. Sesampainya mereka di kerajaan, Purbararang dengan sembunyi-sembunyi mencampurkan ramuan tersebut ke minuman Purbasari. Ia menemui Purbasari yang sedang duduk di taman lalu memberikan minuman tersebut padanya. Hai Purbasari, minumlah, aku telah membuatkan ini untukmu. Terima kasih Kak. Kak, ini kenapa tubuhku terasa sangat panas dan gatal? Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa menjadi begitu hitam dan berkelupah? Jangan-jangan kamu terkena kutukan.
Aku harus segera memberitahu hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Lihatlah, ayahanda, inilah akibat dari melanggar keputusan yang sudah ada. Tahta itu seharusnya diberikan padaku, sang putri sulung, bukan Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan nanti bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan yang akan terkena kutukan. Baiklah kalau begitu, jika ini demi kerajaan, maka kita harus mengasingkan Purbasari. Jika itu adalah hal terbaik, maka Purbasari rela menyerahkan tahta pada Kakanda. Kalau begitu, kita harus segera mengasingkan Purbasari. Pada akhirnya, dengan berat hati, sang raja memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke sebuah hutan di luar kerajaan agar seluruh kerajaan tidak terkena kutukan yang sama. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nyi, sudah peduli padaku. Tenang saja Tuan Putri, saya janji akan membawakan Tuan Putri makanan dan keperluan Tuan Putri setiap harinya. Sementara itu, di sisi lain kerajaan, terjadi berbagai kekacauan yang disebabkan oleh sikap yang tidak bijak dari ratu baru mereka, yaitu Purbararang. Ia membiarkan rakyat-rakyatnya mengalami kelaparan dan kesusahan, namun ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong Ratu, kami sedang mengalami kesusahan. Bisakah Tuan Ratu memberikan kami sedikit makanan? Hah, panjang sekali kalian. Berani sekali kalian meminta makanan padaku. Memangnya siapa kalian? Hah, Deyang, usir mereka. Siap Tuan Ratu. Tuan Ratu, Mohon bantuannya. Tuan Ratu. Nyisari dengan senantiasa menyiapkan makanan dan keperluan untuk Purbasari. Setiap harinya, di tengah perjalanan, Nyisari melewati pedesaan warga. Di sana ada banyak warga yang berkumpul yang sedang membicarakan ratu baru mereka, yaitu Purbararang. Ih, jahat sekali ya Ratu Purbararang itu. Wah, kamu baru tahu, dia memang selalu begitu dari dulu. Memang sifatnya benar-benar bertolak belakang dengan adiknya Putri Purbasari. Iya, pantas saja Raja Tampak Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lah, lantas mengapa Putri Purbasari malah diasingkan? Ya, katanya itu kutukan. Makanya Raja Tampak Agung mengasingkannya. Hah, kutukan? Jangan-jangan dia malah diguna-guna sama kakaknya sendiri. Ada anggota kerajaan. Nyisari pun melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan di mana dia selalu mengirim makanan dan keperluan Putri Purbasari. Ia selalu menceritakan hal-hal yang terjadi di kerajaan setiap harinya pada Putri Purbasari. Ia menceritakan bahwa akhir-akhir ini kerajaan dilanda kelaparan yang disebabkan oleh sikap dan kekuasaan yang tidak bijak dari Purbararang. Hei Tuan Putri, ini hamba membawakan Tuan Putri makanan. Terima kasih Nyi. Tuan Putri, saat menuju ke sini hamba mendengar banyak warga yang mengeluh. Oh ya, memang apa yang terjadi di kerajaan? Sebenarnya saat ini kerajaan sedang dilanda kelaparan. Banyak warga yang mengeluh akan hal ini. Ditambah dengan Ratu Purbararang yang enggan menolong mereka. Mereka menjadi lebih kesusahan lagi. Jadi saat ini para warga sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini, berikan pada mereka. Tapi bagaimana dengan Tuan Putri? Bukannya Tuan Putri juga perlu makan? Tidak apa, bawa saja. Lagi pula aku masih punya makanan yang kemarin, jadi bawa saja. Baiklah, kalau begitu Tuan Putri, saya pamit dulu. Hati-hati di jalan nih. Sebenarnya saat itu Purbasari berbohong. Ia tengah merasa lapar, namun berusaha menahannya. Saat beristirahat di tepi sungai, ia menenangkan diri sambil menahan perut yang kosong. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sesosok makhluk perlahan mendekatinya. Sebenarnya aku juga lapar, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Setidaknya aku harus membantu walaupun itu sedikit. Siapa itu? Hei, siapa kamu? Hei, jangan mendekat, jangan ganggu aku. Tunggu Tuan Putri, abdi telan panjahat. Abdi tidak akan melukai Tuan Putri. Abdi cuma ingin memberikan visa ini ke Tuan Putri. Karena tadi Abdi lihat Tuan Putri sedang kelaparan. Tunggu, kamu bisa bicara. Siapa kamu sebenarnya? Sebenarnya teh Abdi manusia, tapi karena
berbagai hal. Akhirnya abdi teh dikutuk jadi kos kieu. Kamu juga dikutuk. Artinya kita senasib. Aku juga diasingkan karena aku dikutuk. Ngomong-ngomong, aku bisa panggil kamu siapa? Terserah Tuan Putri mau memanggil abdi siapa. Bagaimana kalau begini? Aku akan panggil kamu Lutung Kasarung. Lutung karena berwujud seekor kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Hahaha. Ngomong-ngomong, abdi teh bisa manggil Tuan Putri naonnya? Kamu bisa panggil aku Purbasari. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin akrab dan sering bermain. Namun, pada suatu hari, ia melihat Purbasari tampak murung dan duduk termenung. Kerajaan sedang dalam kesulitan. Namun aku hanya bisa di sini. Aku tidak ingin menambah kesengsaraan rakyatku dengan kutukanku ini. Pada saat itu, Lutung pun memanjatkan doa dengan tulus agar Purbasari bisa sembuh dari kutukannya. Tak lama setelah itu, doa tersebut terkabul. Sebuah telaga jernih tiba-tiba muncul dari tanah. Tuan Putri, mari ikut jeung abdi ka tanaga eta. Baiklah, ayo kita ke sana. Tuan Putri, coba basuh wajahmu. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Kutukannya hilang. Lutung, cobalah juga Lutung. Mungkin kutukanmu juga bisa sembuh. Maaf Tuan Putri, tapi kutukan abdi teh tidak akan menghilang hanya dengan ini. Kenapa Lutung? Jadi kutukan abdi teh sangatlah kuat dan abadi Tuan Putri. Hanya cinta sejatilah yang bisa menyembuhkan kutukan abdi ini. Oh, ternyata begitu. Suatu hari, saat para Dayang dan Nyisari mengunjungi Purbasari, mereka melihat wajah Purbasari yang telah kembali cantik seperti sedia kala. Dengan penuh sukacita, mereka mengajaknya pulang kembali ke istana. Namun, Purbasari menolaknya dengan lembut. Wah, kutukan Tuan Putri sudah menghilang. Iya, ini semua berkat Lutung. Kalau begitu Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Tapi sepertinya aku tidak akan pulang ke kerajaan. Kenapa Tuan Putri? Bukankah Tuan Putri sudah pulih? Aku merasa lebih nyaman tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, ayahanda dan rakyat Tuan Putri sudah menunggu Tuan Putri untuk kembali. Mohon dipertimbangkan Tuan Putri, ini demi kebaikan semua orang. Iya Tuan Putri, seharusnya Tuan Putri segera pulang. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan kembali ke kerajaan. Namun dengan satu syarat. Syaratnya yaitu Lutung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Baiklah Tuan Putri. Tuan Putri boleh membawa Lutung. Hayo kita segera pergi Tuan Putri. Berangkatlah mereka menuju kerajaan Pasir Batang. Setibanya di istana, para warga dan Purbararang terkejut melihat Purbasari yang telah sembuh dari kutukannya. Para warga memuji paras Purbasari yang begitu menawan. Hal ini membuat Purbararang menjadi kesal dan takut akan diturunkannya ia dari tahta kerajaan sebagai putri Pasir Batang. Untuk mencegah hal tersebut, Purbararang pun menantang Purbasari dalam 2 pertandingan. Hai Purbasari, kau mungkin saja sudah sembuh dari kutukanmu, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku punya 2 persyaratan untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita bertanding siapa di antara kita yang mempunyai rambut terpanjang. Syarat kedua, kita bertanding siapa di antara kita yang memiliki tunangan yang paling tampan. Yang kalah harus pergi dari kerajaan ini, dan yang menang akan menjadi ratu Pasir Batang. Baiklah kalau begitu, mari kita bertanding Kakanda. Pertandingan pertama pun dimulai. Purbararang pun menggerai rambutnya, sementara itu Purbasari merasa khawatir karena rambut Purbararang selalu lebih panjang daripada dirinya. Saat itu Lutung pun berdoa agar rambut Purbasari lebih panjang dari Purbararang. Kamu boleh saja memenangkan pertandingan pertama ini Purbasari, tapi yang berikutnya aku yang akan menang. Pertandingan kedua pun dimulai.
Purbararang pun menunjukkan tunangannya, Raden Indrajaya, dan Purbasari merasa bingung, namun ia pun mengakui bahwa Lutung Kasarunglah tunangannya. Ayo kita lanjut ke syarat yang kedua. Kita tandingkan kegagahan dan ketampanan dari pasangan kita. Kanda, majulah. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Kakanda, ini pasanganku. Apa? Pasanganmu seekor lutung? Iya Kakanda, walaupun ia seekor lutung, aku tetap mencintainya. Dia selalu merawat dan menjagaku selama di perasingan. Lutung yang mendengarnya akhirnya berdoa agar ia kembali ke wujud semulanya, yaitu Pangeran Gurun Minda. Doa tersebut pun akhirnya terkabul. Lutung Kasarung secara perlahan sembuh dan kembali ke wujud aslinya. Aku adalah Gurun Minda, pangeran dari Kayangan. Apa? Bagaimana mungkin? Lutung, kutukanmu sudah menghilang. Iya Tuan Putri, ini semua berkat Tuan Putri. Aku akui bahwa aku yang kalah dengan aku harus pergi dari kerajaan. Selamat tinggal Purbasari. Tunggu Kakanda. Kamu tidak perlu meninggalkan kerajaan ini. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, selama ini aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kakanda, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih Purbasari. Pada akhirnya, Purbasari pun menjadi ratu baru di kerajaan Pasir Batang. Dan Purbararang pun masih tinggal di kerajaan bersamanya. Para rakyat yang tadinya dilanda kelaparan, akhirnya bisa mulai bangkit kembali. Dengan ditemani oleh Gurun Minda di sisinya, Purbasari pun terus maju untuk masa depan yang lebih baik lagi.